Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Saiful Rizal, kelas 4 VD4TE nomor 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi dalam bidang teknik elektro. Pertama, pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Ethos identik dengan moral, yang dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesusilaan, yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Pengertian dan nilai etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Keilmuan tahun 1988, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. 3. Mengenai besar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia termasuk kegiatan di bidang keilmuan. Fungsi etika menurut tahun 1994. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etika. Etika mempunyai arti lagi ilmu tentang yang baik atau tentang yang buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Macam-macam etika. Etika deskriptif, yaitu etika berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia, dan ada yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. 2. Etika normatif, yaitu etika yang mengajarkan sebagai sikap dan pola pikir ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Konsep etika umum, etika khusus. Individual, sosial dibagi menjadi 6. Etika sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika masyarakat, etika ideologi. Etika secara umum dibagi menjadi 2. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Bagaimana pula manusia bersikap etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dalam menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. 2. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seorang bersikap dan bertindak dalam kehidupan dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan kehidupan terhadap sesama. Etika khusus dibagi menjadi 2, etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat.
Etika sosial meliputi banyak bidang antara lain sikap terhadap sesama, etika keluarga, profesi, politik, lingkungan hidup, ideologi. Pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. 2. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yaitu didominasi oleh pendidikan dan keahlian yang diikuti dengan pengalaman dan praktik kerja purna waktu. 3. Dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya. Orang profesional dituntut memiliki 1. Pengetahuan, 2. Penerapan keahlian, 3. Tanggung jawab sosial, 4. Pengendalian diri, 5. Etika bermasyarakat sesuai profesinya. Menurut Brandeis yang dikutip Peter Jr., untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa 1. Ciri-ciri pengetahuan intelektual karakter, 2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain, 3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial, 4. Didukung oleh adanya organisasi aksesiasi profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan dan merupakan kode etik, serta pula tanggung jawab dalam memajukan dan menyembaraan profesi dan bersangkutan. 5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Etika profesi. Etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contoh pers dan jurnalistik, engineering, rekayasa, skin medis atau dokter, dan sebagainya. Fungsi etika profesi dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. 2. Menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. 3. Digunakan untuk mengambil suatu keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi. 4. Digunakan untuk menolong sebuah pendirian. Digunakan untuk membedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak boleh dirubah. 5. Digunakan untuk menyelesaikan masalah moralitas maupun masalah sosial lainnya dengan suatu bentuk pemikiran yang kritis dan sistematis. Mengapa etika profesi sangat penting di perusahaan dan organisasi? 1. Memberikan rasa tanggung jawab. 2. Sebagai pedoman prinsip profesionalitas. 3. Meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. 4. Menciptakan ketertiban dan keteraturan. 5. Sebagai kontrol sosial. 6. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 7. Mencegah campur tangan pihak lain. 8. Melindungi hak anggota bekerja. 9. Sebagai rujukan sebagai permasalahan. Contoh etika profesi: berpakaian rapi, usahakan tidak datang terlambat, bekerja keras dan tidak bermalas-malasan, bersikap loyal, disiplin, bertukar kata yang baik, selalu tersenyum dan berwajah ceria, jangan sampai menunda pekerjaan, meminta izin kepada atasan jika ada keperluan, catat bila ada pesan-pesan yang manapun juga. Prinsip etika profesi: prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, prinsip integritas moral. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis. Fungsi kode etik.
Menurut Endblogger 1986 mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. 3. Melindungi para praktisi dalam kesalahan praktis suatu profesi. Fungsi dari kode etik profesi secara umum memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi. Etika profesi di bidang elektronika. Etika profesi menurut Institute of Electrical and Electronic Engineer. 1. Menerima tanggung jawab dan dalam membuat keputusan rancang bangun perangkat lunak, menghindari konflik kepentingan yang nyata mungkin terjadi dan memberitahukan ke pihak yang terlibat jika hal ini terjadi, bersikap jujur, menolak penyuapan, meningkatkan pemahaman akan teknologi, mencari, menerima, dan menawarkan kritik yang jujur tentang teknis pekerjaan untuk menyadari dan mengoreksi kesalahan, memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang ras, agama, gender, kecacatan, umur, atau asal negara, menghindari menyakiti orang lain, hak milik orang lain, membuat kolega dan rekan kerja membangun profesional atau untuk mendukung mereka dalam kode etik. Contoh etika profesi bidang elektronika. 1. Mengutamakan budi luhur dalam bekerja, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk mencerdaskan umat manusia, selalu meningkatkan kompetensi dan keahlian, selalu bersikap baik dan ramah tamah, berpakaian sesuai bidangnya, bekerja sesuai SOP. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.